Terus kalau Natal sendiri itu Nggak seru. Hah? Serius, kalau Natal sendiri itu nggak seru. Serunya tuh kalau rame-rame, sekeluarga. lebih ke kasihan ya Iya. kalau Natal sendiri. Sedih kan? Lagi Iya, Natalan iya. sendirian. Selamat Natal ya udah, terima kasih. Enak. Iya. Kalau artinya Natal? Hah? Artinya Natal. Natal tuh bukan artinya yang penting. Apa dong? Kan gue belum tahu artinya dulu dong. Natal Definisi itu dulu, yang penting. definisi Ya, dulu. yang penting dari Natal itu adalah makna. Balik nyambung di channel ini masih bersama gue Abram di Alam. Gue Alam di Abram dan ini adalah hari Kemerdekaan enggak ya, bukan ya? Bukan. Ini adalah hari. Ini hari ketika pit hitam. Enggak. Nggak ada pit hitam lagi nggak ada pit hitam. Maksud gue. Mas pit hitam lagi nggak Di ada. saat hari Natal itu, Mas Apitam ini dia bertugasnya sebelum Natal, Bang. Bagi-bagi Nadia. Enggak, dia nyulik-nyulikin anak nakal. Oh, dia bukan yang masuk lewat cerobong. Enggak, kalau itu makanya jadi hitam gitu. Kalau itu Spider-Man. Enggak, kalau itu Santa yang masuk dari cerobong asap. Begitu dia masuk ke dalam rumahnya kan, jadi pit hitam. Karena awalnya bajunya merah ya. Ya. Enggak, pit hitam itu identik dengan dia nyulik-nyulikin atau ngambil-ngambilin pas anak banget nih, nakal. pokoknya tema Natal. Enggak. Enggak apa-apa nanti tinggal ini kan tema Natal kan, pokoknya toko Natal kan. Iya, enggak semua warna merah itu tandanya Natal. Kenapa identik dengan merah? Merah dan hijau sih sebenarnya. Kenapa hijau? Hah? Kenapa merah dan hijau? Apa arti dibalik warna itu dengan Natal? Aduh, ini berat nih. Karena dari kata Merry Christmas, merah. Hijaunya di mana? Lu ngarang nih, gue udah tahu nih. Iya, memang. Iya. Makanya kalau ngarang gue udah tuntas. Hah? Kalau ngarang gue udah tuntas. Ya itu merah. Nah, Merry Christmas. Hijau. Hah? Enggak. Ya, hijaunya itu lebih ke arah yang pohon Natalnya. Oh, pohon cemara itu hijau. Pohon pinus warnanya hijau. Oke. Walaupun ada beberapa daerah yang identik dengan warna putih dan emas. Gitu. Karena warna hijaunya ketutupan salju. Oh. Gitu. Kalau di luar kan identiknya emang ada musim salju. Iya. Kalau di sini kan cuman ya masuknya di musim hujan dong. Jadinya merah. Ya, identiknya merah, hijau, emas, dan putih. Simbol warna itu apa aja? Artinya apa aja? Waduh, gua nggak tahu lagi itu arti warna. Kalau merah apa? Nggak ada. Di warta Jumat tuh jangkar. Maksudnya? Nah, itu ada simbol apa? Jangkar tuh simbol apa sih? Simbol nggak tahu tadi. Epifani bukan ya? Hah? Advent. Advent keberapa? Hah? Iya ya. Hah? Iya malah. Iya. Makanya kenapa jadi sempit? Itu kan nggak semua, cuma GPIB, Bos. Iya, makanya gue juga bingung. Itu cuma GPIB, Bos. Dia nggak tahu juga loh. Yang umum aja lah, kalau yang dibahasnya yang orang yang nonton tuh tahu. Ya, kalau misalnya secara umumnya warna dasarnya itu ya lebih ke merah, hijau, emas, putih, terus ada lonceng-loncengan gitu loh. Terus ada
bola-bola ya kristalnya itu. Itu tema Atau hiasan. yang lebih spesifiknya lagi mistletoe. Gitu. Jadi untuk ya sebenarnya itu kan budaya. Itu cuma budaya, Bos. Seumur hidup gua di rumah gua, walaupun bokap gua seorang pendeta, nggak pernah ada pohon Natal di rumah gua. Dari gua lahir sampai gua sedewasa ini, bokap gua udah nggak ada. Dari semua pohon Natal. Adanya pohon apa di rumah? Hah? Adanya pohon apa? Kebetulan saat ini sih di depan ada pohon yang ngerambat itu yang daunnya ungu bisa jadi minuman itu loh. Apa? Oh, telang. Telang. Itu bukan ungu, biru. Iya biru. Telang. Itu pohon yang ada. Ya kalau dikecirin pakai jeruk jadi kuning kan? Emang iya? Iya. Emang gitu? Gitu. Cet, udah jadi kuning dia. Ya itu yang ada. Gue sih nggak apa maksudnya nggak memakai budaya. Soalnya itu budaya. Untuk orang yang yang menjalankan yang ngikutin budaya itu biasanya malah di depan rumah itu ada lingkaran mistletoe-nya itu ditaruh di pintu. Oh. Kayak daun. Ya. Terus tengahnya? Bukan Polosan juga orang udah tahu kalau dia merayakan Natal. Bukan yang satu kayak Mercy gitu. Itu simbol peace ya. Iya. Enggak, kalau PIS 4. 4. PIS 4. Mercy. Simbol itu misalnya biar kenapa ditaruh depan pintu? Itu biar apa? Ya cuma sebagai penanda aja kalau Penanda kalau orang ini merayakan. Itu kan kalau misalnya orang Katolik di saat Paskah dia naruh daun apa tuh di atas pintu. Pembedanya itu penanda. Iya. Tapi itu kan kalau di Paskah orang Katolik biasanya kayak gitu. Yang pada sejarahnya sebenarnya tuh penolak bala ya. Menolak bala. Maksudnya sebelum itu terjadi dia kenapa taruh di situ biar roh jahat itu nggak ke rumah itu, artinya lu pengikut. Oh, jadi lu aman. Jadi dia ke tetangga lu. Iya. Dulu ceritanya seperti itu. Iya sama lempar tetangga. Sama kayak orang Jawa kuno. Jakun. Ya kan? Orang Jawa kuno itu pasti lu pernah ngelihat ada satu rumah. Nggak cuma Jawa sih, sebagian besar di Indonesia itu yang kuno-kuno. Itu lu pasti pernah ngelihat rumahnya itu ada tapal kuda di depan pintunya. Iya, benar. Ya, itu kan? Kudanya kemana? Nah, itu kan sebenarnya penolak bala. Itu kuda kagak pernah parkir. Punya kuda aku juga enggak. Terus ngapain juga tuh kuda? Ada tapal kaki kuda ke atas. Gitu kan. Iya kan? Ketinggalan. Tapi tahu kan? Gitu. Bendangnya kuda. Terus sepatunya ketinggalan. Ya kan? Sebenarnya itu kan budaya. Sebenarnya lebih ke unsur bahan logamnya kan. Gitu, untuk menolak bala. Sama kayak rumah-rumah joglo yang tua-tua. Itu kan kalau kita bongkar masih ada paku emasnya. Bukan paku emas ya, lebih ke koin. Oh, koin ya. Ring-ring buat pakunya itu kan dari koin Cina itu. Itu sebenarnya koin tembaga yang diambil. Iya. Kan karena sebenarnya intinya apa? Grounding. Hah? Grounding. Sebenarnya bukan grounding, Mas. Apa dong? Kalau dari segi teknis, itu ring, fungsinya ring. Nambahin kalau. Iya. Gimana sih namanya baut kalau nggak ada ring kan gampang los. Iya. Itu. Sebenarnya itu doang. Kalau Natal sendiri itu nggak seru. Serius, kalau Natal sendiri itu nggak seru. Serunya tuh kalau rame-rame sekeluarga. Lebih ke kasihan ya? Iya. Kalau Natal sendiri. Sedih kan. Lagi Natalan sendirian. Selamat Natal ya udah, terima kasih. Enak. Iya. Kalau artinya Natal? Hah? Artinya Natal? Natal tuh
Bukan artinya yang penting. Apa dong? Kan gue belum tahu artinya dulu dong. Natal itu yang Definisi dulu, penting. definisi Ya, dulu. yang penting dari Natal itu adalah makna. Esensi, Maknanya. maknanya. Makanan Natal maksudnya. Makna, makanan Natal. Itu penting banget. Karena enak banget. Oke, Mm-mm. oke. Kalau kebiasaan nyokap gue sih kalau udah Natal kayak gitu, kalau tahu gue pulang pasti bikin babi kecap. Babi kecap. Nah, terus dia apa? Itu kalau Indonesia. Hah? Indonesia. Indonesia. Kalau ini internasionalnya? Internasionalnya pork with sama aja jadinya. Soy sauce. Enggak, sebenarnya sih kalau masalah makanan itu kan nggak bisa dibilang tradisi ya, lebih ke arah di saat Natalan tuh lo menyediakan yang terbaik buat keluarga lo gitu loh, buat menjamu keluarga lo. Kalau misalnya kita ngelihat di Amerika itu kayak ada ayam kalkun, sebenarnya ayam kalkun ini nggak disajikan di saat Natal, tapi seminggu atau 2 minggu. dong. Iya, makanya nggak disajikan di saat Natal, tapi seminggu atau 2 minggu sebelum Natal, di saat Thanksgiving ini. Nah, biasanya di masa Thanksgiving ini ada satu tradisi lagi. Apa untuk itu? penjual dan pembeli. Ini jual beli. Enggak, ada istilahnya itu untuk penjual dan beli, itu namanya Black Friday. Black Friday. Oh, itu munculnya. Ya, itu di masa itu. Oh, di situ. Sekarang jadi era-era apa jual gadget. Ya pokoknya di jualan apapun di Black Friday ini tuh diskonnya tuh gila-gila. Bisa sampai 50% diskonnya. Nah, sekarang supaya nggak salah, kalau esensi Natal itu apa? Hah? Bukan makna ya? Oh, Esensinya. Esensinya Natal kalau buat orang tuh pasti Apa yang pasti kalau berbeda-beda ya. yang Kalau- lu tahu umumnya apa? Kalau buat lu sendiri beda apa sama? Kalau gue mungkin dari Oh, ternyata sama ya? belum dijawab. belum jawab. Kalau gue terlahir dari orang tua gue yang punya perbedaan, apa maksudnya tentang esensi Natal ini. Jadi dalam artian yang di saat Natalan keluarga gue itu nggak terlalu heboh, biasa aja. Karena esensinya Natalan itu kan sebagai tanda kelahiran. Kelahiran. Iya kak. Ya, Kak. Oke. Ketawa sih. Ya itu. Ya kan. Kelahiran beliau. Ya kan. Untuk beberapa orang itu menjadi meriah dikarenakan ya yang namanya lahir pasti kan dirayakan. Betul. Ya kan? Nah, kalau dari segi keluarga gue esensinya bukan di situ. Justru di saat dia mati. Karena di saat dia mati, Roh Kudus turun dan semua janji Allah digenapi. Itu kalau masih. Ya, pas mati. Gitu kan. Jadi di keluarga gue justru malah lebih ke sana. Di saat mati, janji Tuhan itu tergenapi semua. Jadi itulah yang harusnya dirayakan. Jadi di saat Natal ya, kalau di keluarga gue sih biasa-biasa. Nothing special. Ya walaupun itu spesial, tapi maksudnya nggak dalam. Itu kalau lo. Ya. Kan beda sama Ino. Kalau Ino? Kalau di keluarga. Nah ini lebih unik lagi. Natal lebih heboh. Lebih heboh. Tapi ada yang lebih hebohnya lagi kalau di lo orang Batak. Di tahun baru. Karena jadi kalau misalnya Natal, dia misalnya nih, sekeluarga ada 10 orang. Di saat Natalan, kumpul 8 orang pun yang 2 orang ini paling cuma ditanya, oh bang nggak bisa. Tapi Natal datang ya, pas tahun baru datang ya. Nah tahun baru ini harus
tahun barunya yang penting. Karena di saat apa Mando kata ini, lu mau anjing babian sama saudara lu ya? Mando kata apa? Apa Mando kata? Lebih ke ngumpul, prosesi ngumpul di mana lu beribadah bersama. Setelah itu lu berbagi cerita bersama. Dalam artian, gue kesel sama lu nih. Gua Keluarin semuanya sampai anjing, babi. Keluarin semua. harus clear ya di situ. Iya, tapi di saat selesai acara ini, ya kita udah plong ya, udah plong ya. Ya. Siap-siap bikin kesalahan baru lagi. Enggak gitu konsepnya. Untuk bisa enggak biar nanti Ertan bisa kesalahan bisa ada pengakuan dengan sendirinya, nggak direncanain. Ya. Bukan dalam artian supaya di tahun baru depannya tuh kita bisa anjing babian lagi, enggak gitu. Sebisa mungkin jangan sampai ada anjing babian di tahun depan. Itu loh. Oke. Jadi kalau misalnya terjadi anjing babian lagi di tahun depan, itu untuk masalah yang berbeda. Gitu. Jangan sampai, soalnya gue pernah ketemu orang Batak yang ternyata di setiap tahunnya itu permasalahannya selalu sama. Belum selesai berarti. Akhirnya yang paling tua di situ kan cuman bilang gini, kalian dari tahun ke tahun cuma memperebutin masalah yang sama. Iya. Berarti hidup lu muter aja itu. Berpola banget gitu loh, nggak variatif. Ya, kan itu yang dihindari. Ya mungkin karena tidak pernah punya kesalahan baru ya. Ya akhirnya kesalahan lama diungkit lagi. Beda yang tahun kemarin aja deh. Berarti Mando kata tahun lalu itu gagal. Karena lu masih punya dendam untuk masalah yang sama. Mungkin bukan gagal, lebih dalam lagi aja. Kan diharapin pas acara ini ya udah kelar. Iya. Gitu loh. Makanya lu mau anjing babi saat itu ya terserah. Itu. Gue pernah soalnya ikut di acaranya mereka karena gue dianggap udah bagaikan keluarga. Walaupun di saat Mando kata ini ya karena gue cuma dianggap sebagai keluarga kan, gue bukan keluarga inti ya, gue keluar dari ruangan itu, nongkrong di depan, hampir 1 bungkus gue habis baru kelar acara. Lama ya? Bisa sampai jam 4 jam 5 subuh. Serius. Jadi satu orang benar-benar sampai plong ya. Bisa jadi tuh kalau misalnya emang banyak banget keluarganya, banyak masalah, itu sampai kita udah ngeliat matahari dan kita udah keringetan karena matahari baru kelar. Dan udah ada perjanjian, bukan yang tidak tertulis bahwa semua yang terjadi di situ ya kelar juga. Iya. Nggak boleh dibawa-bawa. Nggak boleh. Seberat apapun itu. Soalnya kalau misalnya lu ngeliat dari sejarahnya mereka itu kan ada satu rumah adat mereka. Ya kan? Apa nama rumah adatnya? RAB dong. RAB. Ya, jadi rumah adat mereka itu sebenarnya unik ya. Dibilang, kalau orang Padang kan bilangnya rumah gadang. Ya, kan? Nah, mereka ini satu wilayah itu biasanya kalau satu keluarga itu tinggal dalam satu rumah dulunya. Gitu loh, dulunya itu mereka tinggal dalam satu rumah. Perkampungan mereka itu biasanya dipagarin dengan batu-batu. Gitu. Jadi perkampungannya tuh dengan batu-batu yang mereka bilangnya apa? Huta. Terus ada satu rumah besar, itu biasanya rumah utama untuk satu keluarga. Ya kan? Di mana dulunya mereka beranak cucu tinggal di situ. Selama masih keturunan yang sama, dia tinggal di situ. Dimaksimalin di situ lah. Iya. Jadi tidurnya ngelampar. Itu satu bangunan los.
nggak ada Kayak aula gitu ya? nggak ada ruangan-ruangan tersendiri gitu kan, nggak di ruangin maksudnya nggak di Sekat-sekat. ada satu yang disekat, Kamar mandi. enggak, ada satu yang disekat. Apa? Ruangan untuk itu. Gantian Jadi itu doang. khusus orang ke situ udah tahu. Heeh. Gantian tapi Oke. ruang eksekusi. Ruang eksekusi. Oke. Tapi ini yang gua tahu dari waktu gua lama tinggal di sana ya. Jadi ya gini. Ya. Supaya tidak vulgar ya. Tapi semua orang denger dong. Ya mungkin. Kalau itu mungkin. Atau bisa jadi bisa jadi kayak gitu. Ya. Itulah yang terjadi. Bookingan tempat dong udah ya. Mungkin udah ada jadwalnya kali ya. Enggak. Ya. Menarik. Cuman yang lucunya kalau gue berpikir kalau misalnya di masa modern ini kalau misalnya ada tipikal orang-orang modern yang pengen mencoba sesuatu yang baru kayak sex after lunch atau gimana tuh gimana ya? Oh iya, sip balik ke Nathan. Iya. Hah? Padahal gue lagi nanya esensi loh, sesuatu yang penting. Iya, ya itu esensinya. Kan tadi gue udah sebenarnya udah kejawab itu. Oh, iya. Esensinya adalah yaitu cuma merayakan sebuah kelahiran gitu loh. Esensinya merayakan sebuah kelahiran kalau buat orang Kristen itu kelahiran seorang juru selamat. Jadi, wah, gila loh, juru selamat kita lahir, kita rayakan. Cuma kan kalau buat gua nggak merayakan kelahirannya, walaupun ya kita seneng dengan kelahiran itu, tapi kita lebih seneng lagi di saat penggenapannya. Dimana Roh Kudus turun ke dalam tiap-tiap umat manusia. Kalau Satrio? Ya, kan Esensinya. Kan gue tanya, masa lu nggak ditanya ntar merasa ini, nggak ditanya. Oh, seneng nggak ditanya. Memaknainya aja. Kalau di keluarga tuh kayaknya semua perayaan di Indonesia dirayain kan? Maksudnya Muslim sama Kristen ya. Karena keluarga saya kan campur. Jadi Lebaran ngerayain, ada ngerayain, Pasca ngerayain. Keluarganya Satrio tuh multi religi. Iya. Oh. Bapaknya Satrio tuh alhamdulillah Muslim. Jadi banyak acara ya? Banyak acara tuh. Lebih ke ajang kumpul keluarga aja sih. Jadi ada keluarga yang jauh datang juga waktu Natal, datang juga waktu Lebaran. Gitu sih. Kalau maksudnya kan itu agak-agak nempel tuh Natal dan Tahun Baru, ya kan? Sejak kapan tuh momen itu muncul? Natal dan Tahun Baru, maksudnya sebenarnya Tahun Baru kan udah punyanya semua orang ya, tapi kenapa ini ditempelin sama Natal? Natalun. Yang penyebab nih ya kalau misalnya dari penjelasan apa yang gue tahu penyebab kenapa jadi ini satu itu lebih ke arah selisih mereka pas minggu 25 dan tanggal 1 ini pas minggu ya kan. Terus kenapa tahun baru yang kita rayakan di tanggal 1 ini itu patokannya apa? Lebih ke sana dulu. Yang lo tahu patokannya apa? Pergantian tahun. Tahun Masehi ini patokannya apa? Matahari. Dong. Berarti matahari itu terbit di tahun 1. Ya, di tahun 0. Enggak kan? Enggak sih. Nah, kenapa ada tahun Masehi ini? Yang lo tahu apa? Gue nggak tahu. Masa nggak tahu? Ya, itu kan perhitungan, itu kan adat. Enggak. Tahun Masehi itu
dianggap dari kelahirannya Yesus. Tahun Masehi. BC, before century. Sebelumnya. Jadi Habis itu century. Begitu Yesus lahir, century. Sebelum Yesus, before century. jadi berawal dari, jadi 0 century ini adalah ketika lahir. Oke, Tuh. Mungkin karena itu makanya dijadiin satu. tempelin. Kalau ditanyain kenapa lahirnya Tuhan Yesus di tanggal 25, ya itu orang-orang penting lah mematokinnya. Kenapa di tanggal itu? Biarin ya, biar ada persiapan buat tahun barunya. Mungkin bisa jadi. Biar nggak kaget. Ini eventnya kan Iya. seminggu lagi. Walaupun gue senengnya dijadiin satu di tahun baru. Jadi cuma sekali keluar uang. Oh. Sama kayak nikahan lo sama ulang tahun lo kan sekali keluar uang jadinya. Iya juga sih. Ya kan? Perayaan. Nah, padahal ada dua nih yang dirayain. Tapi fokusnya kan semua ke Tapi situ kan. budgetnya ya satu aja cukup gitu. Itu sih. Gue selalu suka dengan even gue muslim ya, tapi gue suka dengan nuansa Natal karena sebetulnya itu esensi bahagianya lumayan terlihat jelas. Iya, kayak semua orang sibuk menyiapkan itu, vibe-nya ada di situ, terus hadiah. Ya, sebenarnya sih kalau gua yang bikin hype-nya itu kelihatan jelas dan berasa banget karena kita nggak bisa tutup mata bahwa produk luar itu masuk ke Indonesia. Iya. Ya kan? Di saat produk luar ini nggak masuk ke Indonesia, gua rasa hype yang sampai sebesar itu di saat Natalan nggak akan berasa seperti itu, biasa aja. Tapi karena setiap Natalan itu lo tontonan di TV-nya, wah semuanya serba Natal, wah kemeriahannya. Di film-filmnya itu juga ceritanya tentang berbagi satu sama lain, saling mengutarakan cinta dan kasihnya. Ini kan rata-rata filmnya seperti itu. Iya. Dengan segala macam permasalahan yang efeknya tuh happy ending. Makanya kita udah terbiasa melihat seperti itu di film-film dari tahun ke tahun, akhirnya ya terbawalah suasana seperti itu gitu. Padahal kalau misalnya itu nggak terjadi, nggak masuk ke Indonesia, ya gue rasa sih biasa aja ya. Pohon cemara nggak bakal jadi mahal ya. Jadi berapa sekarang pohon cemara kalau lagi Natal? Kan jangan nanya sama gue aja nggak pernah kok dari kecil. Mahal ya? Dan dia cuma lakunya khusus di hari Natal. Ya. Hari lain biasa aja tuh pohon. Iya. Cuma orang-orang sukanya belinya pas bulan Desember. Padahal bulan-bulan sebelumnya juga ada. Ada kan? Dan harganya lebih murah. Iya, harganya lebih murah. Kenapa nggak nyetok dari kemarin? Ya. Gitu. Malah ada beberapa orang yang ya kayak hiasan-hiasannya deh. Hiasan-hiasannya itu sebenarnya utuh tahunan, tapi kadang tiap tahun beli lagi. Gitu. Iya. Terus orang cari pohon Natal yang bisa masuk di dalam rumah gitu kan. Iya. Benar. Walaupun ada beberapa orang yang ya kayak gua atau enggak ada beberapa yang di rumahnya itu ada pohon cemara di halamannya. Akhirnya dia nggak masang di dalam rumahnya, tapi halamannya yang dihias. Jadi dia gitu. tetap tumbuh ya.
Kalau yang lainnya kan dipotong, ini terus selesai dibalikin. Ada yang enggak. Ada yang beli mati, imitasi, maksudnya apa? Ya dari plastik, gitu dihias. Kan dari tahun udah selesai, simpen lagi, ntar tahun depan dikeluarin lagi pohonnya. Oh. Ada yang kayak gitu, ada yang beli hidup. Kalau yang beli hidup itu ada 2 sistem, ada yang potong buang, ada yang sama akarnya masih disimpan. Tuh. Jadi selesai mau dibalikin lagi tanam di hutan mana ya? Bagusnya yang gitu ya, yang seakar-akarnya diangkat. Bagusnya gitu. Kalau di Amerika sih ada yang jual khusus kayak gitu. Yang udah di packing sama dia, akarnya disimpan, di packing sama dia supaya nggak berantakan. Udah, jadi lu tinggal beli aja, beli bawa gitu. Di Amerika ada yang jualnya seperti itu. Nextnya mau lu selesai Natalan, selesai tahun baru, lu mau tanam di halaman lu ya, oke, gitu. Terus tahun depannya lu beli lagi bibit baru lagi ya, oke. Jadi hari ini merayakan itulah ya. Iya, jelas. Apa oke? Ya, di closing lah. Oh ya. Dari Nggak ada kesimpulan. Yuk cukup ngucapin aja. Oh. Iya dong, ngucapin aja. Apa? Selamat hari lahir. Iya bener sih, selamat hari lahir. Selamat lahir ya bos. Gitu. Selamat hari lahir YK. Hah? YK gitu. YK. Iya. Soalnya pas tadi kalau orang denger tuh kayak nama lain. Benar. Ya. Nah, Tapi, udah. Apa? Apapun itu, yang jelas vibe-nya hari ini itu adalah seluruh dunia tuh vibe-nya kayak vibrasinya bagus, naik, berbagi, sharing, happiness, berbagi kebahagiaan. Ya. Itu dia. Berbagi sukacita di dalam Natal. Jangan lupa yang dikecapin tadi. Ya. Itu juga dibagikan. Ya, gue mau banget lagi. Ya Allah, gue ngecas. Oke, kalau begitu, apa ya? Beda tahun mengucapkan selamat hari Natal. Semoga damai di Natal ini selalu ada buat teman-teman semua bersama keluarga. Untuk tahun barunya nanti aja, karena kita ada edisi khusus tahun baru juga. Jadi sekali lagi selamat hari Natal. Buat yang merayakan. Ya. Jangan lupa diklik bell-nya, karena ini adalah jingle bell. Oke, tetap nyambung. Di channel ini bersama gua Bram di Alam.